pagi. Kita berjumpa di hari Senin 20 Maret 2023 dalam renungan awal minggu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami akan merenungkan firman-Mu di awal minggu ini, di awal pekan ini, di hari yang baru, hari Senin 20 Maret 2023. Tuhan bicara, haleluya, amin. Selamat hari yang baru di hari Senin 20 Maret 2023 bersama dengan saya Eri, engkau rumah iman. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Galatia pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-10. Galatia 6 ayat 1 sampai yang ke-10, tapi nas kita di dalam Galatia 6 ayatnya yang ke-10. Galatia 6 ayat yang ke-10 berkata, "Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Apa sih yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus tentang perbuatan baik dari Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayat 10? Saya menemukan 5 hal yang Rasul Paulus ingin sampaikan pandangannya tentang perbuatan baik. Yang pertama, Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai orang percaya adalah pemberita firman Tuhan. Jadi artinya dimanapun kita berada, disitulah mimbar kita. Dan ketika kita melakukan perbuatan baik, kita sedang memberitakan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada kita bahwa sebagai orang percaya kita tidak bisa tutup mata, kita tidak bisa lepas dari beban kehidupan orang-orang di sekitar kita. Artinya Rasul Paulus ingin mengingatkan sebagai orang percaya kita harus juga mau peduli kepada orang lain, terutama kepada saudara seiman. Jadi dengan perbuatan baik ini Rasul Paulus punya pandangan bahwa kita harus peduli kepada orang lain. Yang ketiga, ketika kita sedang melakukan perbuatan baik, Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan baik itu menguji hidup kita, menguji iman kita, apakah perbuatan baik itu dilakukan untuk kepentingan kita atau untuk kepentingan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang ketiga. Jadi artinya ketika kita melakukan perbuatan baik, kita sedang diuji apakah yang kita lakukan itu untuk Tuhan atau untuk diri kita sendiri. Yang keempat, perbuatan baik kepada semua orang, sebenarnya Rasul Paulus ingin menunjukkan kepada kita firman Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa mereka juga adalah milik Tuhan. Jadi mereka juga berhak menerima perbuatan baik dari hidup kita. Itu yang keempat. Yang kelima, kenapa kita melakukan perbuatan baik? Yang kelima, perbuatan baik itu bukan untuk kesombongan kita, tetapi biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Ketika kita melakukan perbuatan baik, maka akan terlihat dari apa yang kita lakukan tentang kasih Kristus. Jadi orang bisa merasakan kasih Kristus melalui perbuatan baik ini. Jadi 5 hal ini yang Rasul Paulus ingin sampaikan kepada kita mengenai perbuatan baik dari kitab Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Kiranya renungan firman Tuhan di pagi hari ini, di awal minggu ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk pengajaran Tuhan tentang perbuatan baik 5 hal. Berikan kekuatan bagi kami untuk bisa melakukan perbuatan baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara seiman. Terima kasih buat hari yang baru. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang sedang sakit, Tuhan menyembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang punya masalah Tuhan lepaskan, yang sedang punya kebutuhan, keperluan Tuhan juga cukupkan. Ada yang punya pergumulan masalah keuangan, ekonomi, pekerjaan, bisnis, Tuhan juga berkati, pulihkan. Lawatan Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, buat nafas kehidupan, buat kesempatan kami bisa melakukan perbuatan baik sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang pekan ini. Anugerah
Tuhan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan perbuatan baik. Hari ini kami sepakat bersama-sama demi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hari yang baru, kami buka pekan yang baru, kami buka kunci kegiatan, kunci aktivitas, kunci bisnis, kunci pekerjaan, kunci pendidikan keluarga kami. Dan dalam nama Yesus juga kami buka kunci berkat kami terbuka berlimpah-limpah atas kami sekalian. Haleluya. Amin. Terima kasih buat kehadiran rekan-rekan sekalian. Terima kasih yang sudah komen, yang like, yang baru subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Doa saya Bapak Ibu semua tetap dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Kita jumpa pada hari Kamis pada pukul 8.30. Mulai bulan April, ibadah kita, persekutuan kita, renungan awal minggu kita akan berubah jamnya dari jam 8.30 menjadi pukul 7.30 mulai bulan depan, mulai bulan April. Renungan awal minggu setiap Senin dan Kamis pada pukul 7.30 pagi. Kecuali setiap tanggal 1 menjadi renungan awal bulan dan ditayangkan, ya, kita sama-sama jumpa pada pukul 5 pagi. Khusus tanggal 1 setiap bulannya tanggal 1 itu pada pukul 5 pagi. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap beraktivitas untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, rekan-rekan YouTuber dimanapun berada, sukses juga menyertai Anda sekalian. Shalom.